Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada-Manjada, saya Akbar Zainuddin. Saya hari ini bersilaturahim orang yang luar biasa. Ini Bapak Soeharto, guru MTS Negeri 5 Jakarta, dengan Ibu Anoh Suhaimi. Ya, ini orang yang luar biasa. 2,5 tahun yang lalu diuji oleh Allah, terkena penyakit GBS, lumpuh seluruh tubuh, tapi kemudian tetap bersabar. Luar biasanya, setahun terakhir ini melahirkan banyak sekali karya. Itu berupa buku-buku, menulis dijadikan sebagai terapi untuk penyakit beliau. Nah, ini dia karya-karya beliau. Mengejar azan, lalu kemudian GBS menyerangku, dan satu lagi adalah menuju pribadi unggul. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Harto. Waalaikumsalam Pak Akbar. Alhamdulillah Pak Harto ya. Alhamdulillah saya ketemu. Iya, ini kemarin ketemunya online. Jadi kita belajar bareng Pak Harto ya. Belajar menulis bersama gitu ya. Belajar menulis bersama terus. Nah, ini dia nih Pak Harto ini buku ini nih, Menuju Pribadi Unggul. Pak Harto itu kita ngobrol, terus setiap minggu setor tulisan. Setiap minggu setor tulisan. Jadi saya membina sekitar 30 orang ya. Setiap minggu yang lain-lain setor 1, kadang-kadang nggak setor. Ini Pak Harto tiap minggu setor 2 tulisan. 6 bulan bukunya selesai. Selamat ya Pak Harto ini ya. Ya. Pak Harto, gimana ceritanya mulai menulis itu? Awal menulis itu ceritanya ketika saya merenung, ya saya ada manfaatnya apa ya? Karena saya punya manfaat dan orang lain bisa kesehatan manfaat, maka ketika jari ini bisa menyentuh HP, saya mulai menulis apa yang saya bisa, apa yang saya kuasai. Nah, menulis saya. Pertama di handphone, berarti di handphone. Di handphone ini saya tulis. Oke. Handphone saya gunakan seperti ini. Dapat artikel yang mana nih? Yang ini? Yang dua-duanya. Oh, dua-duanya di handphone tuh, Mas? Iya, di handphone. Di handphone. Sambil tiduran. Sambil tiduran? Iya. Setiap ada subuh. Dari handphone. Tiduran. Saya baru tahu. Ditulisnya itu di handphone. Di handphone. Luar biasa tuh. Oke. Ya. Karena nggak bisa megang. Nggak bisa gerak. Nggak bisa megang. Kalau saya nggak bisa. Nggak bisa pegang pulpen, cuma bisanya begini. Iya, nggak bisa. Belum bisa. Inilah Allah masa-masa. Pakai handphone, terus diketik-ketik begini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini tangan. Otak kok. Tapi itu ada hikmahnya. Jadi 2 buku nih dari handphone. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau yang masih ngomong masih bisa ngetik gitu ya, masih bisa nulis, kalau masih ngomong ngetik itu susah. Ini Pak Harto ini contohnya, bisa nulis lewat handphone. Iya. Pak Harto, dulu pertama ceritanya gimana terkena GBS itu seperti apa itu?
awalnya itu flu, demam. Demam. Iya, Oh. itu demam. Saya itu tidak kuat AC. Oh, tidak kuat AC. Oke. Jadi di musola jadi imam Mm-mm. AC, Oh. di sekolahan AC. Hmm. Kemudian bilangnya kok sebelum sakit saya ke Gunung Bromo, Ke Gunung Bromo. Oh. Oke. hawanya dingin sekali. Minus derajat. Oh. Ya itulah Awal mulanya demam. 2 minggu itu. Demam. Gejalanya demam, flu, Terus kurang tidur. terus kurang tidur. Saya itu kalau belajar malam Oh. jam 10 sampai jam 12 malam. Selesaikan Iya, iya, tesis iya. ya. Terus saya tesis, baca buku, belajar laptop, Hmm. itu malam. Malam hari. Karena asik. Malam itu jam berapa mau? Jam belajar? 10, Jam 10 sampai jam 12. jam 12. Iya, bangun jam 4. Bangun jam 4. Iya, iya. Sholat subuh di musola. Iya, iya, iya. Makanya kadang-kadang kedinginan. Itu diantaranya. Jadi GPS itu seperti apa, Bu? Dia menyerang saraf-saraf tepi, diawali karena autoimunnya itu sangat rendah. Menyerang seluruh saraf. Saraf-saraf tepi namanya. Saraf tepi. Kalau bahasa dokter waktu kita lari ke PON ya, sempat kita larikan di PON ketika sakit. Kan ada prediksi dokter ketika dibawa ke rumah sakit Islam, katanya bapak kena stroke. Akhirnya saya bilang kalau memang stroke kita larinya ke sana aja, memang Ke pusatnya. PON, ya, rumah sakit PON. Nah, ternyata semakin menurun kondisi bapak itu, udah gerak-geraknya udah semakin lemah. Akhirnya diterima di PON, langsung ditangani sama dokter. Tapi hasilnya itu sama dokter nggak ada dia kelainan di otak saraf itu, bukan stroke ini Bu namanya. Oke. Ini penyakit langka. Kalau ibu nggak segera bawa, ini bisa lewat penyakit ini karena dia akan menyerang saraf tepi, kemudian keseluruhan tubuhnya itu akan melemah. Otomatis nanti gagal pernapasan, jadi gagal napas. Nah, ketika otot semua saraf itu lemah, berarti napas pun akan nggak bisa gitu. Akhirnya segeralah ibu bawa ke rumah sakit yang ada pengobatannya. Rumah sakit itu adanya di RSCM gitu. Dan pengobatannya ini cukup mahal. Dia ada suntikan, namanya suntikan apa yang sampai dokternya pun bilang harganya 120 juta Satu suntikan. satu kali suntikan. Tapi katanya ada dua alternatif sih, ada suntikan, ada yang namanya plasma paresis. Nah, akhirnya dibawa ke RSCM lah untuk diobati, tapi dengan cara bukan yang suntikan tadi. Plasma paresis itu seperti kita cuci darah, tapi cuci plasma. Akhirnya dibawalah ke sana, ke RSCM. Semalaman itu tiba-tiba ya udah nggak bergerak sama sekali, ngomong pun nggak bisa. Semua nggak ada yang bergerak. Sampai ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Kita tetesin air minum biar dia bisa minum, keluar lagi nggak bisa. Padahal tetesan hanya sebuah tetesan sedikit ya. Yang ada hanya matanya. Matanya itu bisa masih kesana kemari. Sama ini sini bisa ya gerak ya. Kepala bisa bergerak. Tubuh nggak bisa sama sekali, semua nggak bisa bergerak. Jari pun, yang jari sekecil ini pun tidak bisa bergerak, apalagi yang anggota tubuhnya yang lebih besar seperti tangan ini, jari pun nggak ada yang bisa bergerak. Itu selama di rumah sakit, di ruang ICU hampir 1,5 bulan, tidak ada perubahan. Pertama hanya beberapa hari semakin bapak itu semakin lemah, akhirnya dioperasi kecil, pernapasannya lewat ventilator. Ventilator itu alat yang sangat langka dan kalau bahasanya kedokteran itu memang mahal ya. Nah, kita yang namanya keluarga memang dikompromi dulu, kita pertemuan dengan dokter
ya lakukanlah yang terbaik dok untuk suami saya. Akhirnya di operasi ini pasang ventilator, di ICU itu hampir 3 minggu lebih. 3 minggu di ICU. Kemudian bapak masih belum bisa semuanya, pokoknya masih lemah, nggak bisa apa-apa, tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya dibawa ke ruang HCU. Ruang HCU itu namanya ruang paliatif. Nah, disitulah Di RSCM itu? Di RSCM, ruang paliatif itu hanya khusus pasien dan ditunggu oleh suster di dalam. Dokternya pun hampir ada 7 dokter yang nanganin. Dokter psikiater, saraf, dokter kulit, paru, THT, sama apa yang namanya akupuntur. Keenam apa? Satu lagi apa ya? Saraf bagian dalam ya itu. Jadi setiap ini dokternya ya yang nangani itu banyak banget gitu. Karena memang semuanya dari THT kan masang tracheostomy, syaraf kan memang itu, terus paru karena berhubungan dengan cairan yang keluar itu. Starter itu karena bapak itu di rumah sakit itu karena nggak sadar, begini aja keluar keringat, ini yang terkeringat. Yang paling parah yang saya alami adalah psikisnya, sangat terganggu. Itu yang parah. Karena terbiasa aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadi di sana itu hampir 3 bulan lebih di HCU. Di HCU 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan lebih di HCU, masih belum ada perubahan. Tidak ada perubahan sedikit pun, nggak ada yang berubah. Maksudnya apa, dia bisa bergerak kah? Tapi ada perubahan dikit ya, bergerak tiba-tiba aja pernah sekali ya. Jadi nggak pernah bergerak selama 3 bulan? Jadi 4 bulannya di sampai sama ICU berarti 4 bulan lebih. Akhirnya pakai ventilator ini sampai 4 bulan kurang ya. Dan dokter ketika itu di dokter RSCM, karena kita pakai BPJS nih yang Ustaz. Apa kita meeting dengan keluarga dan dokter itu kumpul, ada berapa dokter. Ibu, karena BPJS ibu sudah limit, silahkan ibu siapkan di rumah alat-alat yang dipakai oleh bapak, nanti ibu bisa cari lewat nyewa alat itu. Silahkan dibawa pulang. Saya kaget Ustaz, ya Allah, orang seperti ini lagi kondisi kagak bisa apa-apa dibawa pulang. Ya Allah dok, saya bilang, tapi saya saat itu cuma astagfirullahaladzim, seperti apa saya nanti akan merawat suami saya dalam kondisi masih pakai alat seperti ini. Alat-alat semua masih nempel ya. Akhirnya kata dokter, saya ketika itu cuma ya dok, gimana solusinya seperti apa, kalau saya nyewa itu harus di mana nyewa alat itu. Nanti ibu temuin suster Yanti ada di lantai 7, nanti ibu bilang ibu mau nyewa alat, temuin nanti dia. Saya nggak ketemu tuh, kebetulan suster Yantinya lagi saat itu cuti. Akhirnya ketemu lagi dia sama dokter yang biasa ini. Gimana bu, udah dipersiapkan belum? Ya Allah dok, mau persiapkan apa dok? Saya udah temuin Bu Yanti gak ada. Dan saya pikir alat-alat ini cukup ya banyak. Dan yang satu buat saya yang saya khawatirkan, ketika nanti suami saya ngapa-ngapa kan jauh ke rumah sakit. Kita harus ini, belum kondisinya seperti ini, harus ngambil ambulan atau gimana? Gimana dok? Saya minta tolong dok, jangan disuruh pulang dulu suami saya. Kalau memang limit, nanti saya akan bayar. Berapa yang harus saya bayar? Ya, ketika itu saya nggak ngomong depan ini, saya langsung anu aja. Udah, setiap ini masih ditanya lagi besoknya kalau saya datang. Gimana bu? Terus saya tanya, dok, saya mau tanya deh, kalau memang harus saya nyewa, berapa sih nyewanya? 1 juta bu per hari. Astagfirullah. Aduh, dari mana aja udah. Dan saya kejar sama dokter yang memang kayaknya bukan dokter, profesor kali itu ya, yang suka kalau datang dayang-dayang banyak itu. Bahasa saya dayang-dayang, padahal itu dokter-dokter yang lainnya mungkin ketuanya dia nggak pernah pakai baju dokter dok, apa Ustaz, pakai bajunya yang baju batik aja tuh. Yang saya sampai mohon ya Allah dok, terus dia ngobrol sama saya, ibu sebagai apa gitu ya, saya hanya seorang guru, suami saya juga guru gitu dok. Kalau memang suami saya suruh pulang, saya nggak sanggup, bukan masalah biaya juga dok,
masalah kondisinya itu masih seperti ini. Masa tega sih Dok harus memulangkan pasien masih dalam kondisi seperti ini karena gara-gara BPJS itu limit. Kalau memang saya harus bayar, saya bayar. Gitu. Terus kalau kata yang satu lagi dia masih kotor. Ya, kalau kata dia, ya Bu, nanti saya pertimbangkan, nanti saya akan ajukan gitu ya. Ya, sekarang gini aja Dok, kalau memang dokter prediksinya katanya suami saya nggak bisa lepas dari ventilator. Allah yang Maha Kuasa Dok, yang tahu, saya bilang gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa lepas suami saya. Benar, tiba-tiba ya, ventilatornya rusak. Ventilator rusak. Itu sampai marah-marah tuh suster-susternya itu. Aduh ini rusak katanya, padahal itu alat mahal dan memang di situ juga langka ya, alat itu. Akhirnya dicoba pakai apa ya malam, oksigen ya, pasangin oksigen. Jadi sudah tidak ada ventilator rusak. Yang terakhir itu malam. Saya nggak tahu sih. Kalau ventilator itu rusak, otomatis nafas, iya. Berhenti. Karena 80% nafas saya dibantu ventilator. Pas mati, rusak. Ya sudah saya pasang alat. Iya. Sampai berapa lama jadi di HCU itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, lepas ventilator itu hampir semingguan ya. Seminggu maksudnya. 2 minggu sebelum pulang lepas ventilator. Oh, ventilator tuh lepas, terus kemudian 2 minggu kemudian pulang. Katanya. Karena rusak. Soalnya itu ya, yang paling vital itu ventilatornya ya? Alat nafasnya. Okay. Pertama sih mungkin dokter jadi, khawatir kalau pakai yang lain takut nggak bisa. Iya. Pulang masih pakai oksigen kan? Pulang masih pakai oksigen. Satu tabung satu. Kan masih bisa kita usahakan. Kalau ventilator susah. Iya, nggak bisa kalau ventilator itu memang alat. Itu. Di rumah berapa lama? Oh, pakai oksigen pertama itu hampir ada 4 bulanan ya, nggak begitu lama. Oksigen pertama awal baru datang, 1 malam itu tabung oksigen habis 1 karena masih kita pakai 7 dan 5. 7 dan 5 itu masih besar gitu ya. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya atur, Ustaz, saya coba tanpa sepengetahuan suami, saya turunin 5, 3, saya lihat aman ya, alhamdulillah aman, saya berdiri aja di sampingnya. Ya, saya mati kan? Ya abis kemarin ventilator rusak tiba-tiba kan dokter takut ya, mas ventilator katanya akan ternyata dipakein oksigen kan mampu bisa ya. Akhirnya saya di rumah pun saya mencoba. Saya lihatin, saya turunin pertama 7 itu masih, kalau sampai dokter sini pernah saya nemuin minta tolong dengan dokter ya Pak Dokter Hari itu ya. Dia nggak sanggup, ini masih tinggi banget, kenapa orang udah dibawa pulang? Ini 7 itu masih gawat gitu ya. Ya habis gimana, dari rumah sakit pun memang disuruh pulang, artinya ya udah lepas dari ventilator dan udah aman, cuma ya memang belum bergerak sama sekali. Sampai berapa lama tidak bergerak itu? 1 tahun. 1 tahun itu tidak bergerak. Jadi kalau kita bawa-bawa itu pakai ambulan. Alhamdulillah, makasih banget ini sama Pemprov DKI yang sudah menyediakan ambulan gratis. 112 apa 119 ya. Setiap itu kita telepon langsung booking dulu. Awalnya booking dulu. Nah nanti jam berapa ibu ini baru nanti dibawa. Pelayanannya pun oke. Semua fasilitas di dalam ambulan itu ya semi ICU juga mereka seperti lengkap perawatnya pun udah disiapkan. Jadi kita aman. Kondisinya ya memang pakai dipandu gitu, diikat-ikat gitu biar nggak jatuh kakinya, biar nggak merasa gitu. Pokoknya tidak bergerak selama 1 tahun. Bergeraknya kapan itu Pak? Itu mulainya apa yang bergerak dulu? Tangan itu? Tangan. Oh, tangan bergerak? Iya, 2 bulan. Itu manggil suster. Iya. Datang, kita datengin terapinya. Terapi. 3 suster.
3 suster kita manggil. Oh, tangan bergerak begini. Oh, iya, kata. Suster yang Ini 2 bulan kesini, Tad. 2 bulan baru bisa 2 bulan menggerakkan ke kesini, sini. Tad. 2 bulan lagi naik ke atas. 2 bulan saya tekan. Yang saya sini. Oh, kanan masih kiri ya? Ini saya tekan Kiri. sini. Oh, masih kiri. 6 bulan baru bisa ke atas. Nah, yang kata ini, ya. Oh, ini ikut terus habis itu. Dekat. Saya yang lancar ini. Habis itu lancar. Kita lancar, saya lancar. Memang dibantu dengan terapi juga, Ustaz. Yang tadi enggak ini. Aku. Ya, ya, ya. Ya, itu lah. Oh, dibantu terus terapi. Obat-obatan masih gitu. Enggak. Oh enggak. Oh, Kita pakai hanya herbal. terapi aja ya? Kita herbal, Herbal tradisional. tradisional, Oh. Yang jahe merah, jahe, kunyit, kunyit, bawang putih, bawang merah. Jahe, kunyit, serai, salam, sale, salam, lengkuas, lengkos, dan apa itu? direbus jadi satu, Asal madu. madu tiap hari 2 Oh, tiap hari. Saya belum makan itu. pakai jeruk nipis, Kentang. badannya jadi enak. Kentang. Itu jahe merahnya itu sama. Itu tadi. Nah, sampai anaknya digotor. Itu Iya. Namanya Ahmad. Ahmad Sirojudin ya. Ahmad Sirojudin. Ahmad Sirojudin Rabani. Kelas 5 ya di Kontrol Pusat ya. Iya, Kontrol Itu. Pusat. Hafiz Quran. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kayaknya ada nyambung juga nih sama anak gitu ya. Anaknya waktu itu digotor nggak tahu dong ya? Betul. Betul. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tahunya kapan itu? Pas liburan? Pas liburan pulang masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit? Tapi udah pindah ruangan ya. Betul. Udah pindah ruangan dari HCU jadi ruangan perawatan. Oh, ruang rawat ya. Ruang rawat seminggu itu kalau bahasanya percobaan apa ya? Iya. Terus coba untuk ini mampu nggak setelah lepas dari ventilator. Jadi pas anak datang pulang, nyata saya. Oh iya, Dianterin sama mancing. di rumah Iya. Iya, diantar ke sana. dianterin ke rumah sakit. Saya tahu, saya sakit. Bilang sakit tahu tapi nggak dibilangin separah. Katanya tadinya belum bisa ngomong, terus pas anak datang mulai bisa. Iya, iya. Oh, gimana ceritanya itu? Nggak tahu dah. Dia datang nangis Itu di di rumah sakit. di rumah sakit. Dia langsung ya sholat ngaji emang kan anaknya alhamdulillah kalau di rumah pun kadang dia udah ngebangunin sendiri pergi ke musola belum orang bangun dia udah ke musola. Badannya rajin dia. Badannya rajin banget. Hafiz Quran datang mendoakan orang tuanya, tadinya nggak bisa Nggak bisa ngomong. Anak datang langsung keluar suara. Saya merinding suara Umi gitu. Saya sakit keluar. Iya, langsung ada panggil Umi gitu. Padahal nggak sama sekali. Sampai dia itu nanya ke dokter gini, pakai bahasa ini, tanyain ke dokter. Tadinya pakai bahasa isyarat gitu ya. Isyarat nggak ngomong, jadi pakai saya tunjukin abjad, TA gitu, tanya Iya. gitu. Oh tanya dokter, apa ini ngomong apa itu? Iya bisa ngomongnya kapan gitu. Pokoknya saya udah ngerti ngomong gitu, ngomong. Ya udah langsung saya bilang iya nanti ditanya ke dokter gitu. Tiba-tiba ada suara. Pas anaknya datang ya. Pas anak datang gitu ya. Besoknya terus dia pulang memang dia namanya shock banget sih sampai nangis gitu ya. Dia mungkin kirain mah ayahnya sakit biasa gitu. Iya betul. Iya. Ya udah. Akhirnya bisa mulai ada suara. Mulai ada suara. Setelah anaknya datang ini luar biasa nih. Anak mendoakan orang tua ya. Iya. Dia pun minta buku motivasi ya. Sampai ayahnya tergerak kenapa bisa nulis buku tentang motivasi karena anaknya sendiri yang minta. Iya. Salah satu motivasinya itu adalah anak minta dibuatkan buku gitu ya. Katanya kenapa enggak ayah aja yang bikin gitu ya. Akhirnya dia termotivasi seperti itu. Ayah pengen bikin baca-baca buku motivasi gitu. Ayah punya nggak banyak ayah. Perpustakaan di atas juga ada. Iya.
Pak Ustadz saya kan itu. Iya, oh yang itu ya. Manjada wajada. Kita beli ini ya, dia kan minta, saya beliin. Cara Iya, bagaimana nih? Oh manjada wajada Mi, langsung saya kirim. Udah ayahnya gitu getak buku. Iya betul. Iya saya bilang kan ini buku saya, tapi berikutnya yang dikasih anak itu buku bapak sendiri. Iya. Iya. Ya anaknya minta buku motivasi, ya pertama buku saya, tapi alhamdulillah ini akhirnya mulai menulis dengan handphone ya. Mulainya gimana itu dengan handphone itu, Pak? Mulainya saya nulis di Facebook. Facebook gitu ya. Iya. Oh nge-share. Oh, nge-share gitu ya. Daripada postingan ya. Terus saya bilang, Facebook ada kan di mana? Itu akhirnya saya ngaca, ada catatan. Itu. Simpan di catatan. Akhirnya saya nulis di yang namanya Note itu ya, catatan di Facebook itu ya. Di situ lah saya simpan sebelum di share. Oh, disimpan di Facebook, di note, di catatan Facebook. Oke. Ya itu awalnya saya nulis. Sejak itu saya nulis, terus nulis dan terus nulis. Misalkan ditaruh di Facebook, saya juga punya blog, ya. Oke. Saya blog, saya tulis di blog. Itu banyak tulisan saya. Iya. Seperti ya dari blog ini. Oh ini ya, Ini yang dia. jadi Oh, itu sepertiganya. sepertiga dari blog itu ini jadi buku ini. Masih banyak. Masih Masih banyak. banyak di blog itu ya. Insya Allah nanti jadi. Amin. Oh, sudah pengalaman menulis banyak buku tentu jadi ya. Ini luar biasa ya. Jadi Saya juga Ustaz bilang itu, saya nggak percaya kalau saya itu Jadi? yang nulis. Jadi bingung. Makanya kadang-kadang saya lihat ini tulisan saya. Itu yang saya bilang. kadang-kadang memang gitu ya, kita nggak nyangka bahwa kita bisa ternyata. Loh, ini luar biasa loh Pak Harto ini. Saya ini kan tiap minggu ya kita mentoring ya Pak Harto ini sama saya. Itu satu artikel itu kan sekitar 3 sampai 4 halaman. Saya bilang segitulah biar tidak terlalu sedikit tapi tidak terlalu banyak. Satu minggu itu. Padahal saya baru tahu juga nih pakai handphone nulisnya itu ya. Itu 2 artikel, kadang-kadang 3 artikel. Masya Allah. Kondisi sakit ya. Dalam kondisi sakit lagi ya. Ya Allah. Tapi itu memang ya Pak ya. Menulis itu secara sehat itu ada pengaruhnya Pak. Pengaruhnya ada. Ada ya. Saya lupa penyakit. Menulis Lupa lupa. sama penyakit. Itu yang saya tahu tiba-tiba Lupa aja ya. bergerak. Tiba-tiba bisa bergerak. Ada isinya aja itu. Oh iya ya. Tadinya kurus. Tadinya Kurus kan? kurus. Habis badan. Habis. Tiba-tiba dan lanjut. Tapi makan ini Bu. Udah mulai Udah mulai yang mulai ada. sampai Udah mulai bisa. bisa saya Kemarin selama itu ya disuapin sama saya, makanya Makannya apa? Bubur. Bubur halus. Semua itu kayak Oh di blender gitu lah ya. Lauk segala macam di hampir blender. ada 4 bulanan ini terakhir udah Oke. pakai tekstur yang agak kasar, buburnya nggak halus banget, bubur tapi agak kayak nasi gitu. Terus launya nggak kita blender, cuma dihancur-hancurin aja Oh, misalnya, dihancurin. pakai tangan ikan misalnya gitu. Terus kayak misal wortel kita ituin aja dihancurin. bisa makan ketoprak. Sekarang udah bisa makan sate. Oh sate bisa ya. Ketoprak udah bisa. Jadi fakta. Loh, Pak Harto nulis satu artikel berapa lama biasanya? Kadang-kadang bisa 1 minggu 2 artikel. 2 artikel 1 minggu ya. Sekitar 1 artikel
3 hari. Ya. Oh, jadi satu artikel 3-4 halaman itu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Ya. Makanya setiap hari nyetor saya harus ada. Iya. Lalu setornya jam 10 malam. Jam 11. Wah, Pak Harto ya. Pasti setor tulisan ini. Karena saya ngikutin Pak Ustadz. Begitu ya. Harus ada target. Oh. Gitu. Makanya sebelum tahun 2 itu harus sudah keluar. Oh iya. Termotivasi. Ya, saya mau kasih target kalau mentoring sama saya kasih target sebelum tahun baru mesti kelar. Alhamdulillah ini Pak Harto kelar. Targetin. Mohon maaf ya, tapi ya nargetin bapak-bapak, ibu-ibu. Biasa bapak ibu ngasih target buat anak-anaknya. Yang anehnya Ustaz, itu ketika nulis ngalir aja. Oh ngalir Oh. Itu yang saya bingung. Sampai istri saya tahu itu. Yang sendiri. sendiri bingung. Oh ayah bisa nulis, ada aja. Ada ide itu. Ide itu muncul di tengah-tengah menulis. Tengah-tengah menulis. Ada aja, teng aja. Langsung. Makanya saya sendiri ya yang Sebelumnya belum pernah menulis atau gimana? awalnya saya pernah nulis saya ayat. Oh itu yang. Oh yang ini ya? Oh, oke. Awalnya tuh Sudah pernah menulis gitu ya. Tapi tidak seintens sekarang. betul. Tidak setebal yang sekarang. Ini 2 bulan jadi. Ini 2 bulan ya. Iya. Saya nggak nyangka juga ini buku ini saya pikir ya Pak Harto sudah mulai bisa ngetik dengan baik gitu ya, ditulisnya ya. Ternyata ditulis dalam keadaan sakit. Ya Allah, ini benar-benar ini luar biasa. Iya. Setelah saya kesenangan ini pakai ini. Nah, setelah laptop, setelah ini sekarang sudah bisa pakai laptop. Ya, mau kasihin. Rapihin ya. Oh, ngerapiin sudah bisa sekarang Pak. Oh, pakai laptop sekarang sudah bisa. Kasihin itu edit. Kasihin. Oh, ngeditnya itu pakai laptop. Makanya saya bingung ketika saya nulis ini Handphone. setelah saya saya kasih ini banyak banget. Ternyata tulisannya sudah banyak sekali ini ya. Ternyata handphone itu juga bisa jadi produktif ya. Betul. Kalau kita mau produktifkan. Apapun ada deh. Ya, sekarang namanya smartphone ya Pak. Kalau mana saya handphone aja. Iya, apa aja dari handphone ya. Kantor saya juga di handphone sekarang. Betul. Oh, Menulis apa aja ada. iya betul lah. Makanya nggak ada istilah nggak bisa nulis. Jadi Bapak pesan Pak buat teman-teman yang mau belajar nulis. Pesan saya tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Keterbatasan jangan dikeluhkan, Keterbatasan jangan dikeluhkan. tapi cari apa yang lebih dari kita. Cari sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Terus kesuksesan adalah milik orang yang mau berusaha. Kesuksesan milik orang yang mau berusaha. Contoh, menjaga wajah. Menjaga Mansabara Jafar. Ya memang saya orangnya idealis. Saya orangnya disiplin. Disiplin. Saya orangnya kalau sudah mengerjakan sesuatu harus full. Full. Ya, ya, ya. Contohnya rumah ini saya yang buat. Wah, Pak Ustadz nggak percaya,
saya tidak keluar hati. Dia nukan sendiri. Iya. Saya nggak. Iya. Sejak saya semua selesai. Masya Orang tidak percaya. Iya, iya, iya. Jadi dia target memang. Ini saya targetin. Sebelum anak saya sekolah tinggi, saya harus punya rumah. Itu tadi. Rumahnya yang tinggi juga itu. Baiklah Pak Harto, Ibu, terima kasih banyak Iya. ini ya. Ini obrolan yang sangat luar biasa, mudah-mudahan berinspirasi bahwa Allah itu selalu akan menguji kita dengan berbagai keadaan. Tinggal kita itu bagaimana gitu ya. Kalau mengeluhkan tidak akan pernah selesai. Betul. Kalau kita berusaha pasti ada, selalu akan ada jalan. Terima kasih Pak Harto, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Iya, Sehat, tambah kuat, tambah produktif. Insya Allah bukunya akan keluar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.